Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan sampai pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bisnis internasional yang bertemakan manajemen operasi internasional. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Julia Siska, yang kedua Alda Yulia Saputri, yang ketiga Maulana Usman. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang manajemen operasi internasional, yaitu yang pertama pengertian manajemen operasi internasional, yang kedua manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal, yang ketiga mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional, yang keempat mengelola informasi dalam bisnis internasional. Pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan manajemen untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang dan jasa. Manajemen operasi internasional melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Terdapat 3 kompleksitas dalam manajemen operasional, yaitu yang pertama sumber daya, yang kedua lokasi, dan yang ketiga logistik. Manajemen rantai supply atau supply chain management adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produknya. Integrasi vertikal adalah sejauh mana sebuah perusahaan menyediakan sumber dayanya sendiri atau mendapatkan mereka dari sumber lain. Itu adalah ukuran efisiensi ekonomi yang merangkum nilai output relatif terhadap nilai input yang digunakan untuk membuat output. Manajemen kualitas terpadu atau total quality management adalah upaya-upaya terintegrasi untuk secara sistematis dan terus-menerus meningkatkan mutu produk atau jasa perusahaan. Proses kontrol statistik adalah keluarga matematis berdasarkan alat untuk pengawasan dan pengendalian kualitas. Perbandingan adalah proses legal dan etis mempelajari bagaimana perusahaan lain melakukan sesuatu dengan cara yang berkualitas tinggi dan kemudian meniru atau meningkatkan pada metode yang digunakan. B. Manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal, di mana manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Dengan tujuan adalah untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci dari manajemen rantai pasokan yang efektif yaitu menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah. Adapun definisi operasional pengertian rantai pasok terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasok, ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Yang kedua, manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Untuk keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan yaitu pertama dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Yang keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atas atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok meliputi antara lain yang pertama customer relationship management, yang kedua customer service management, yang ketiga demand management, yang keempat customer demand fulfillment, yang kelima manufacture flow management, yang keenam procurement,
Yang ke-7, pengembangan produk dan komersialisasi. Yang ke-8, retur. Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengolahan rantai pasok, antara lain itu sasaran lingkup pasar. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Yang ketiga, tipe distribusi, yaitu distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Di sini terdapat kinerja manajemen rantai pasok, yaitu semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif, di mana hasilnya adalah angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan dari perusahaan. Menurut Heiser dan Render, perusahaan juga harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar. Strategi tersebut antara lain yaitu melakukan banyak pemasok, di mana dengan strategi ini pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Yang kedua, sedikit pemasok, di mana strategi ini memiliki sedikit pemasok mengimplikasikan bahwa daripada mencari atribut jangka pendek, penggunaan pemasok yang hanya sedikit dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok memiliki skala ekonomi dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, integrasi vertikal, yaitu mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan pemasok atau distributor. Yang keempat, jaringan keiretsu, yaitu untuk menggambarkan hubungan jangka panjang, dan karenanya diharapkan dapat berperan sebagai mitra yang memberikan keahlian teknis dan kestabilan mutu produksi. Yang kelima, perusahaan virtual, yaitu perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atau permintaan yang diinginkan. Juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan jaringan. C. Mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran kerja ekonomi, perbandingan antara jumlah hasil produksi dan jumlah sumber daya yang dipakai untuk produksi tersebut. Semakin sedikit sumber daya yang diperlukan dalam produksi, semakin tinggi produktivitas dan semua pihak beruntung. Produktivitas juga mengacu pada kuantitas dan kualitas hasil produksi. Pemakaian sumber daya secara lebih efisien akan menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak. Peningkatan produktivitas merupakan dampak setiap perusahaan. Produktivitas mengandung pengertian berkenaan dengan konsep ekonomis, filosofis. Produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Total kualitas manajemen mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. Total kualitas manajemen mempertimbangkan semua bagian dari bisnis, termasuk konsumen, supplier, dan karyawan. Total kualitas manajemen mencakup 4 aktivitas manajerial dasar, yakni yang pertama, merencanakan kualitas, lalu yang kedua, mengorganisasikan kualitas, yang ketiga, mengarahkan kualitas, dan terakhir, mengendalikan kualitas. Alat bantu total kualitas manajemen meliputi analisis value added, yang kedua statistical process control, yang ketiga studi kualitas atau biaya, yang keempat team quality improvement, yang kelima benchmarking, dan terakhir lebih dekat pada konsumen. D. Mengelola informasi dalam bisnis internasional, di mana strategi mengelola sistem informasi internasional yaitu memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global.
membentuk tim pengembang multinasional yang mewakili berbagai subsidiari pengembang paralel, di mana masing-masing subsidiari mengerjakan bagian interface-nya masing-masing, dan menunjuk Center of Excellence, di mana subsidiari tertentu yang lebih berpengalaman ditunjuk untuk mengembangkan sistem. Studi kasus. Pertanyaan, bagaimana strategi operasi internasional yang dilakukan oleh Starbucks? Penyelesaiannya yaitu, benchstock adalah perbedaan utama antara operasi di Starbucks dan manufaktur lain di industri yang sama. Karena operasi Starbucks berfokus pada mengubah setiap karyawan menjadi mitra. Dengan kata lain, benchstock membentuk keluarga besar dalam perusahaan Starbucks. Opsi stok kacang ini adalah proses inti Starbucks yang dapat didefinisikan sebagai rantai aktivitas yang memberikan nilai kepada pelanggan eksternal. Dewan Direksi dan CEO percaya bahwa stok kacang mulai mempengaruhi sikap dan kinerja karyawan dengan cepat setelah mereka memulai opsi saham baru dari stok kacang ini. Selain itu, dengan ide stok kacang ini, hubungan karyawan jauh lebih dekat daripada perusahaan lain yang harus berurusan dengan hubungan pelanggan dan dikenal sebagai proses hubungan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.